Hero Bonceng. Oke, halo Chen, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan melanjutkan kembali merangkum anime Kemono Jihen episode yang kedua. Meskipun ada beberapa perbedaan antara anime dan manga, namun tidak begitu berpengaruh dalam alur cerita. Kami juga akan membahas perbedaan-perbedaan tersebut di akhir video. Oke, mari kita mulai. Melanjutkan episode kemarin di mana Kabane bertemu dengan Shiki dan Akira. Selain nama yang akan kita ketahui, kita juga akan diperlihatkan watak dari masing-masing karakter ini, di mana Shiki lebih emosional dan mudah marah hanya karena masalah yang sepele. Sedangkan Akira lebih feminim dan malu-malu meskipun dia seorang laki-laki, dan itu menjijikkan. Lalu Kabane terlihat sangat santuy menghadapi setiap keadaan, entah karena kepolosannya atau mental baja yang dimilikinya. Kita tahu bahwa Kabane selama ini kehidupannya tidak baik-baik saja. Meskipun tinggal satu atap dengan bibinya sendiri, namun Kabane hidup tidak lebih dari seorang budak. Belum lagi kehidupan yang di desa, sunyi, sepi tanpa teman yang bisa diajak bicara, dan sering pula dibully oleh Yataro sekeluarga beserta teman-temannya. Untuk Inugami yang merupakan kemono bagi Tanuki, kami rasa dia pandai dalam menyembunyikan watak dan tujuannya. Di sela-sela perkenalan anggota, Inugami juga mempresentasikan toko silumannya dan mengajak Kabane untuk bergabung menjadi anggota. Toko yang sekaligus menjadi markas mereka bernama Toko Spesialis Siluman, sebuah toko yang akan menerima apapun permintaan dari kliennya. Setelah perkenalan singkat tersebut, Shiki dan Akira pergi menuju kamar mereka masing-masing. Di kamar tersebut, mereka saling menyuruh satu sama lain untuk menanyakan apa yang membawa Kabane kemari dan apa hubungan Kabane dengan Inugami, sampai-sampai Inugami membawa Kabane ke markas mereka. Karena tidak ada pilihan lain, maka Shiki yang maju dan berangkat untuk menanyakan hal tersebut. Di sisi lain, Kabane yang berjalan untuk mandi harus menghentikan langkahnya secara paksa karena dijerat oleh benang milik Shiki. Ya, salah satu jurus yang dimiliki Shiki adalah benang. Benang ini memiliki tekstur yang keras meskipun tipis dan melekat pada objek yang disentuhnya, serta tidak mudah untuk diputuskan. Sedangkan Kabane yang tidak punya pilihan lain terpaksa merelakan kakinya terluka agar bisa terlepas dari benang Shiki tersebut. Setelah selesai, mereka berempat berangkat untuk menyelesaikan panggilan darurat dan tentunya berhubungan dengan insiden siluman. Sesampainya di lokasi, ternyata yang harus mereka selesaikan adalah menyelamatkan seseorang yang terjebak dalam ruangan karena serangan kemono. Kemono yang dihadapi saat ini berbeda dengan kemono rusa yang ada di desa Kabane. Kemono ini berjenis serangga bernama serangga Sanshi, yaitu sebuah siluman parasit yang memakan inangnya dan memiliki makanan favorit yaitu rasa bersalah. Tentunya kemono ini menyerang bukan tanpa alasan. Normalnya kemono akan menyerang apabila dia harus memenuhi kebutuhan pokok yaitu makan, dan serangga Sanshi hanya akan datang dan memakan rasa bersalah dari seseorang dengan menghisap darahnya. Selain menyerang orang yang memiliki rasa bersalah, serangan Sanshi juga akan menyerang objek lain yang mendekati makanan favoritnya. Meskipun serangga ini bukan sebuah ancaman besar, tetapi dengan melihat jumlah mereka, maka harus berpikir dua kali untuk menghadapinya. Salah satu cara untuk menghilangkan serangga Sanshi adalah dengan mengambil makanan favoritnya dan mengangkatnya. Sebenarnya simpel, namun karena jumlah mereka yang banyak itulah yang membuat mereka sulit untuk ditangani. Bahkan seorang petugas yang nekat masuk ke ruangan tersebut harus menjadi korban keganasan serangga Sanshi. Oke. Akira yang takut dengan serangga mundur. Inugami sebenarnya mampu untuk menyelamatkan orang-orang yang dikerumuni serangga Sanshi, namun dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melapisi tubuhnya karena waktu kejadian sudah sekitar 30 menit, dan apabila menambah waktu lagi, maka orang-orang di dalam ruangan tersebut pastinya akan kehabisan darah dan tewas. Shiki juga harus merasa gagal setelah mencoba mengatasi serangga Sanshi dengan mengangkat makanan favoritnya menggunakan benangnya, namun yang terjadi malah serangga tersebut memakan benang Shiki. Kabane pun maju dan masuk ke dalam memberanikan diri mengatasi serangga Sanshi. Serangga Sanshi akan menyerang objek hidup dan menghisap darahnya, namun nyatanya Kabane tidak memiliki darah untuk dihisap serangga tersebut. Selain itu, Kabane juga tidak memiliki rasa sakit meskipun digigit oleh serangga sebanyak itu. Walhasil, Kabane mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan mengangkat makanan favoritnya yang ternyata berupa sepatu curian. Oke, saat masalah serangga terselesaikan, Kabane pun menerima tawaran untuk menjadi anggota dari toko spesialis siluman milik Inugami. Dengan syarat, Kabane meminta bantuan Inugami untuk melacak keberadaan orang tuanya. Inugami pun menerima syarat dengan memotong gaji Kabane sebagai ongkos pencariannya, dan mereka pun pulang ke toko. Sesampainya di toko, Shiki bercerita kepada Kabane bahwa ibunya adalah seorang kemono spider, dan itulah alasannya kenapa dia bisa merubah keringat dan air mulutnya menjadi benang. Itulah awal mula kedekatan di antara mereka.
Di tengah malam nan sunyi, Inugami berbicara dengan seseorang wanita misterius yang mungkin akan diungkap pada episode ketiga nanti. Siapa dia sebenarnya? Dalam percakapan tersebut, Inugami membahas tentang Kabane. Diketahui kalung batu milik Kabane bukan sembarang batu biasa, melainkan batu ginjal jiwa yang entah apa maksudnya. Yang pasti batu ginjal ini dikatakan sangat langka yang bisa membuat kemono macam apapun yang memakainya niscaya tidak akan lagi repot-repot berjalan di tengah malam untuk mencari makanan. Kemono sejatinya memakan semua jenis energi yang dipancarkan oleh manusia. Artinya, selama kemono memiliki batu ginjal jiwa, mereka tidak akan lagi membutuhkan manusia. Meskipun ada beberapa kemono yang lepas kendali dan akhirnya memangsa makhluk hidup. Inugami juga menjelaskan bahwa Kabane bukanlah darah campuran sembarangan, di mana kehadirannya bisa menjadi sebuah ancaman keseimbangan kehidupan kemono, ataupun sebaliknya, yaitu menjadi cahaya harapan para kemono. Memang, dilihat dari aksi Kabane di episode ini, kita bisa melihat tingkat regenerasi yang di atas rata-rata. Oke, sekarang kita bahas perbedaan antara manga dan anime. Di anime, cerita dibuat senatural mungkin dengan kehidupan, dengan menarik skin akhir dalam manga dan meletakkannya di awal, tengah, dan akhir di serial anime. Di manga, setelah Inugami dan Kabane sampai di toko, setelah dari desanya, Kabane ini langsung ganti baju dan mereka berdua langsung menuju rumah yang ada serangga Sansei tersebut. Baru setelah itu mereka bertemu dengan Shiki dan Akira. Tetapi kalau di anime dicampur, mereka berdua ketemu Shiki dan Akira. Setelah itu mereka berempat pergi menuju rumah yang ada serangga Sansei. Oke. Perbedaan ini atau pergantian scene ini tidak ada yang merubah alur cerita, karena yang mengatasi serangga Sansei itu baik di anime maupun manga sama-sama Kabane. Ya kita tahulah, dia kan seorang main karakter, pemeran utama, pasti menang. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Kita nantikan minggu depan lagi untuk episode ketiga. Semoga pembahasan ini bermanfaat mengisi waktu luang kalian. Terima kasih dan salam damai. Lemah Tolos. Yang bisa membuat kemono yang bisa membuat kemono